bener ya diomong. Itu tuh kayak kalian itu dicuci otaknya loh guys. Persis waktu aku itu ketipu MLM gitu loh guys. Itu rasanya tuh kayak kita itu diajak, nanti kalian biar kaya dan lain-lain gitu. Nyatanya habis duitku guys. Iya, pokoknya kata-katanya tuh meyakinkan banget gitu loh guys. Terus seakan-akan itu bener gitu loh guys. Tapi pada dasarnya itu iya guys, ya Allah, astagfirullahaladzim. Iya, kok bisa ya orang itu kayak gitu. Ya ampun, ini tuh tempat minumnya Datvira ini kok lucu banget loh guys. Ini loh guys, dia tuh kalau minum aja ngerasain Datvira mau keselak aku. Thank you ayah. Kamu dulu di domba sama papi ya Mi? Itu sih kesalahannya si Datvira. Kenapa papi salah? Pokoknya papi yang salah. Dulu mami belum kebuka mata hatinya, sekarang sudah aman. Itu tuh masalahnya Datvira. Kenapa dia itu nggak mau jelasin ke aku komunikasi itu sedikit gitu loh guys. Sedikitnya komunikasi. Jadi terus udah sedikit komunikasi, Google suka-suka salah. Sekarang aku tahu bahasa Vietnam dan aku nggak terlalu sering perang. Karena apa? Karena paham bahasa. Dulu kan nggak ada yang paham bahasa. Dia itu bukannya belajar ya, belajar bahasa Indonesia. Nyanyi lagu aja 4 tahun aja belum kelar. Kan guys, nanti kalau seumpamanya papi lagi nyanyi ya guys, kalian request melamarmu coba guys. Apa nggak dia? Iya, pi melamarmu gitu. Kalau udah lah nanti kalau habis melamarmu, memalatmu gitu kan. Mi di Indo akeh ani-ani, bahaya kalau papi bahasa berarti. Iya juga sih guys, tapi kan dulu kan kayak minim komunikasi. Aku tuh dulu sama Datvira itu minim komunikasi. Nah, terus apa namanya, pokoknya tuh komunikasi sedikit guys, karena kita itu saling sibuk. Dia ngerjain kerjaan, aku juga ngerjain kerjaan, sama-sama bekerja keras. Ih, Kak Nuridah berlangganan. Terus alhasil kalau dia itu nggak bekerja keras, fokus pacaran aja, maksudnya fokus pacaran ke aku tuh dulu tuh juga pengen rasanya diperhatiin tuh sama Datvira, tapi Datvira tuh dulu nggak pernah perhatian sama perempuan memang. Iya, karena dia itu, aku tuh sekarang itu paham, dia itu dulu sibuk bekerja karena apa? Karena yang pertama, kalian tahu nggak sih guys? Kalian kalau nggak tahu, kalian bisa lihat YouTubeku waktu pertama kali aku ke rumahnya Datvira. Kalian tahu kan rumahnya kayak gimana? Nah, jadi rumahnya jadi sekarang itu duitnya siapa? Datvira. Nah, seperti itu. Terus kalian kan juga kan tahu kan rumahku yang warna biru itu? Dulu kan rumahnya bapakku, maksudnya rumahku. Dibalik ya keras, Datvira bisa membangun rumahnya dan aku bisa membangun rumahku. Rumah kita. Itu tuh dulu namanya cewek guys ya. Namanya cewek itu pasti pikirannya sempit ya guys ya. Dulu aku tuh nggak membenarkan diri guys. Dulu tuh aku tuh pengen rasanya diperhatikan gitu. Aku rasanya pacaran itu kayak nggak punya pacar, sedangkan dia itu bekerja kan ya. Dia itu endorsement dan lain-lain, terus syuting film dan lain-lain kan, dia seperti itu. Tapi aku itu memang gak tahu dia itu guys. Waktu-waktu aja. Iya guys, terus yang kedua itu Datvira. Terus kan dulu itu kan
Datvila kan ngechat aku gitu toh. Aku tuh orangnya tuh selalu on time, nggak tahu kenapa aku tuh kalau bales orang itu cepet. Sampai temanku SMP tuh bilang gini, kamu itu artis loh kan gitu kan. Kalau aku tuh chat kok cepet banget, nggak slow respon kan gitu kan. Ya kan aku pegang HP. Kalau seumpamanya chat pribadi itu aku insya Allah aku masih bisa bales. Tapi kalau komenan di TikTok kan aku kan selalu nonaktifkan notifikasi di TikTok sama di IG tuh teman-teman. Kalau nggak gitu berisik HP ku guys. Ya kalau yang WA sama chat pribadi itu aku kan selalu onin. Nah ketika kayak messenger dan lain-lain itu kan aku onin. Nah terus pada waktu itu kok aku kesindir deh, aku slow respon. Aku nggak slow respon. Teruntuk orang yang slow respon. Kau itu, tapi nggak semuanya pegang HP sih. Tapi aku nggak pernah slow respon guys, kecuali kalau memang aku tuh nggak pegang HP karena HP kan 2 kan, sombong amat. Kalau aku slow respon itu, aku kan kadang itu aku bawa HP ini, kadang aku bawa HP ini, kadang aku tinggal di rumah gitu guys. Jadi aku bawanya satu aja, kadang dua-duanya aku bawa. Kalau seumpamanya HP-nya baterainya habis, aku tinggal di rumah, aku bawa satunya, aku gitu guys. Kalau slow respon aku seperti itu. Terus yang kedua, ketika aku live. Jadi ketika aku live itu aku ya cuman ngobrol sama yang di live. Kalau yang urusan kontak pribadi aku duain gitu loh teman-teman. Ini posisi di mana ini? Di Vietnam. Mau kirim hadiah kah, Bun? Seperti itu. Mami slow respon, aku slow movie. Ini ceritanya aku slow movie. Orang-orang ini lagi berbondong-bondong cari leves. Suamiku nyari leves. Udah capek aku guys, 4 tahun di TikTok nggak face-facean aku. Kalau dapat ya alhamdulillah, nggak dapat ya udah. Namanya rezeki ya guys ya. Intinya aku udah pernah gitu loh Besti. Halo Kak Panadol, namamu nggak ada yang lain? Terus ada juga pula ya guys yang komentari aku, orang pakai filter gitu kan ya. Kalian itu pengennya itu aku seperti Barbie gitu teman-teman. Memang bener ya guys ya, kebanyakan manusia sekarang itu sebenarnya jelmaan setan. Begitu setan itu menjelma menjadi manusia. Ada itu yang bilang Vidya hijabnya kayak Aurel. Nanti ketika aku udah nurutin netizen kayak Aurel, terus ada netizen baru bilang, ih gayanya ngikut-ngikut Aurel. Emang itu netizen itu memang kayak gitu loh guys. Terus yang punya Aurel itu yang punya Aurel itu coba jilbabnya ganti model gini. Lah aku disuruh nyontoh Aurel aja disuruh nyontoh orang lain. Apa sih ini netizen? Ini sebenarnya bukan manusia dakjal itu guys. Iya, terus ada lagi yang bilang, hijabnya nggak ganti-ganti, kombadi, dia ganti itu Kak, apa namanya, namamu ganti itu, apa ganti counterpane gitu loh. Terus ada yang aku tuh nggak tahu ya, orang-orang tuh sibuk kali ngomentar penampilan orang, apalagi orang itu ya guys. Kalau aku tuh kalau seumpamanya ada orang yang ada foto profilnya itu pasti tak lihat dulu foto profilnya seperti apa sih orang yang komentar kayak komentar yang buruk-buruk ke aku ataupun yang nyuruh saran kayak aku tuh selalu melihat guys. Tolong
tahu dong, kalau kalian itu mau ngomentarin yang lebih, minimal cantik dulu lah. Iya. Terkadang tuh aku bingung. Iya, kalian itu pernah ngaca nggak sih ya guys ya? Pernah ngaca nggak sih? Contoh ini aku netizen ya. Aku seumur-umur aku nggak pernah komentari fisik orang ataupun itu orang lewat chatting. Tapi mulutku ini kayak bibir monyong 5 cm itu karena ada masalah aja aku sama dia. Kalau nggak gitu aku nggak pernah aku toksik badan orang itu nggak pernah. Kecuali dia punya masalah sama aku. Terus apa namanya sebenarnya gini. Ih, bibirnya ini siapa lo guys, ayam betina ini? Ini aku udah follow loh. Menembus makna ini akunnya siapa ini? Iki akunnya siapa kan Urinda tuh? Menembus makna. Iki siapa ya akunnya siapa ini? Akunnya siapa seganti jenengi? Kak genah. Keluar batang. Kak genah Yon. Ben. Ada yang komen kayak gini kan ya. Aku kan itu kan pakai filter ya guys ya. Kan udah tak kasih tahu. Biasanya yang julid itu mukanya luak. Mukanya Kak, tahu nggak sih Kak silit pitik? Yang mengkeret gitu di pitiknya itu loh, yang di silitnya itu ya kayak gitu itu loh guys. Iya, please deh teman-teman, kalian itu kalau masalah jilbab, yang penting dia tuh tertutup. Kalian tuh komentarilah ketika apa namanya pakai hijab, terus apa namanya susunya ketok, itu baru kalian komentari kayak gitu. Style orang itu beda-beda, emang harus ngikutin zaman? Emang haruskah plisket itu haruskah ditiadakan? Terserah gue. Emang haram gitu pakai plisket? Heran aku netizen, emang haram? Terus yang pertama, yang kedua, kalian itu nyuruh aku ganti jilbab itu, kalian tuh lagi jualan apa lagi promosi? Aku bingung aku. Terus kalau kalian itu komen gini, iya Vidya itu tidak mau menerima saran. Kan aku udah bilang, aku tuh terima duit. Aku nggak terima saran yang nyuruh beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Enggak, aku tuh nerima duit, bukan nerima saranmu. Tahu nggak sih guys, nerima saran orang itu capek. Iya, saran orang itu kebanyakan itu ngasih saran orangnya itu nggak bener. Aduh, pusing aku guys. Tahu nggak sih, orang itu lepas hijab kayak itu lepas hijab ya karena apa? Karena netizen itu komentar apa namanya, nggak usah pakai hijab ya sekalian, ya udah dibuka sekalian itu. Kubuka ini palaku ini. Ngasih saran, kirim duit baru oke. Nah ini aku sematin ini. Ini adalah netizen yang sangat pintar sedunia. Ini loh, kaget aku loh Kak. Yang lain. Thank you Kak Ular. Nah seperti itu guys, kebanyakan orang itu cuma ngasih sarannya, duitnya kagak. Iya Kak, gimana dong? Kebanyakan orang itu ngasih saran, duitnya enggak. Ya, kayak berasa tong kosong. Udah, gini-gini aja. Udah cantik. Dari manusia itu, aduh aku kok memegang gundungku.
Jadi manusia itu harus pede. Iya, harus pede. Kalau kau gemoy, pede. Kalau kau apalagi ya? Yang penting di dunia ini tuh punya duit, guys. Punya duit, bangun tidur lihat saldo rekening itu, otak itu pasti berbunga-bunga. Nggak ada itu otak itu pikiran mikir orang lain, itu nggak ada, guys. Thank you Kak Nurinda. Pokoknya rutinitas aku setiap pagi itu pokoknya pertama ngelihat rekening. Ya ketika udah ngelihat kan pasti kan fresh kan, guys ya. Ketika udah melihat fresh kan ya, tapi bukan buku utang loh ya yang dilihat. Beda ya, asik. Lagu ya aslinya teko mana-mana. Mana? Namanya siapa? Kok nggak ada ya? Ini adanya ini tim itu pasukan Buyang Buyu loh. Tak baca dulu. Kalau kecuali dia pengikutnya 0, ngikutinnya 0, baru dibuang. Oh udah dibuang Kak Nur, kasihan ya. Kak lihat anak manusia. Enggak, selama ini aku lihat itu anak setan semua, guys. Gak pernah namanya itu melihat anak manusia, nggak pernah. Termasuk ini setan ini, guys. Siapa tuh guys yang komen kayak gitu tuh? Pusing aja ini pala. Cantik banget sih kamu, Kak. Makasih. Oh 00. Kalau 00 udah blokir aja Kak itu, Kak. Itu manusia yang tidak berguna. Contoh-contoh setan di muka bumi ini yaitu. Thank you Bang Dani. Aku tidak guys. Ih, ampus lah. Juga tuh trong lagi. Ai. Cũng do Nenekku itu ya guys, pasti itu kalau ada makanan itu aku dikasih loh guys. Ayam. Ditutup dulu biar tidak ada yang tahu. Cerita kita sulit dicerna. vẫn như một mình em Không vì đọc em gấp xong này anh. gọi long thì chồng xếp cái hát dậy không? Đang dậy không? Tầm 9 giờ đâu anh, em đang live PK một tí. Ok thì live đi nhá, tầm 9 giờ. Sao anh nhỉ? Kita pindah aja ya di sini ya guys sambil makan jagung. Makan jagung nggak apa-apa. Cerita kita sulit dicerna. Sama. Aduh. Sempak aku yang baru ini nyelepet sekali guys kalau dipakai. Nggak suka aku guys. Aku lagi habis minum ya. Minum. Zong aku beli yang ini. Emang sempak murah sama mahal itu beda ya rasanya. Biasanya tuh aku beli di mana guys?
Waktu dulu aku masih punya uang itu. Kalau sekarang masih punya? Masih. Iya, di Uniqlo. Itu satu sempak itu harganya 299. Di Zara, lupa aku di mana. 299. Mungkin papi kalau nggak megang tremor. Tangannya kayaknya kadas kurap kalau nggak megang itu. Itu ya. Kenapa? Padahal ya guys ya, cucunya apa namanya, mbah itu kan banyak ya. Tapi cucu yang pertama yang diingat itu aku loh guys. Jadi kalau seumpamanya mbah itu masak apa, kecuali babi loh ya guys. Masa mbah masak babi inget aku, kecuali masak babi. Jadi yes, mbah buyutku mbah buyutku itu kalau seumpamanya masak apa namanya, kayak masak jagung, ubi, godok ubi, atau goreng kerupuk udang, itu tuh pasti yang pertama yang dikasih aku guys. Ya sampai itu jajanan mbah yang biasanya dikasih sama cucu-cucunya itu selalu disimpan di kamar. Mbah buyutku itu selalu disimpan di kamar. Nah kalau aku mau berangkat kerja, aku kan pamit dulu kan. Kalau seumpamanya pintunya nggak tutup, aku kan pamit dulu sama mbah. Aku tuh nggak punya mbah, udah habis mbahku. Udah pada ditanam semua mbahku. Jadi gitu. Aku berangkat kerja gitu, kan aku mampir dulu. Anakku kan main di situ kan. Dari kamar. Ini tak kasih kerupuk kayak kerupuk nasi gitu loh guys. Atau aku dikasih itu. Terus dikasih choco pie yang diumpetin di kamar itu tuh suka diumpetin di kamar guys. Bah, disimpan di kamar. Terus apa namanya? Pokoknya cucunya itu aku yang diingat sama Datila. Cucu kesayangan mbah itu Datila. Terus aku tanya sama mbahnya, aku kan ngobrol berdua sama mbahnya. Tapi aku kalau ngobrol berdua sama mbahnya, aku bilang, "Mbah, kalau ngomong itu pelan-pelan ya, biar aku paham," aku bilang gitu. Terus mbahnya ngomong paham. Jadi tuh dulu tuh Datila itu nakal gitu guys. Dia tuh dulu nakal, suka dibohongin orang. Bahaya pokoknya. Aku cerita berdua di kamar. Jadi tuh aku deket sama mbah gitu guys. Semenjak aku pindah sini, enggak sih, semenjak dulu pertama kali ketemu tuh aku dari peluk sama mbahnya. Itu gak hanya di kamera aja ya guys ya, itu di dunia nyata. Nah jadi ceritanya tuh Datila itu tuh dulu dari kayaknya umur 11 tahun kalau nggak salah, sampai tangannya yang ditato itu dia umur berapa ya, masih belasan tahun dia tangannya ditato banyak itu dia diomelin sama mbahnya. Orang belum lulus kuliah kamu mau jadi apa gitu kan. Dia itu ngikut temennya loh guys. Kalian kira papi itu, dia itu nakal kayak berandolan? Enggak, dia tuh ikut temennya. Terus yang suka yang makan dikasih ke aku. Apa namanya, kayak rebus jagung. Itu kalian tahu nggak sih guys? Aku tuh kan lagi nyuci, jemur baju. Bahannya itu dari rumah bengok-bengok. Vi gitu kan. Lah, pokoknya sao đặng với con nào, itu artinya aku
lagi jemur baju, Mbah, sebentar. Nanti kalau berangkat kerja bawa kresek ya, kan gitu kan ya. Pikirku kresek apa, kan gitu kan ya. Ya, dek camuti ya. Tunggu sebentar ya, Mbah, kan gitu kan. Terus udah kan aku kan udah mandi itu kan, tinggal nyuci pakaian terus berangkat kerja. Waktu berangkat kerja itu mbahnya itu ternyata masih di depan, masih nungguin itu. Ini kalian tahu nggak sih guys, aku tidak menilai seberapa banyaknya barang itu yang dikasih ke aku ya. Kalian tahu nangka cuman 4 biji, nangka 4 biji itu dikasih ke aku guys. Aku gini, ya ampun, aku dikasih, maksudnya ini tuh udah dikasih spesial buat aku. Lah gimana nggak 4 nangka, orang nangkanya itu nggak ada isinya. Mbah itu potong nangka, isinya tuh hanya jerami tok loh guys. Nah nangkanya itu isinya jadi mbah ini ngono guys. Jadi mbahnya dan kena badannya gini, nongko rada isine ceritanya ngono guys. Nah terus lho mbah, lu gak dimaem toh kan ngono toh. Gak usah nih gawanan neng kejanan kan ngono. Isinya dami. Biasanya guys, nongkone ini isinya mau nongko tok, damine gak enek. Lah kuwi pas bagian dami tok isinya guys, adene mbah iki. Aku seumur-umure rong tau kok belah nongko ki akehan damine timbang nongkone kan ngono. Kan udah habis itu aku berangkat kerja. Kan ngono. Kalian tahu nggak sih monyetnya tuh dalang lagi minum ke apa? Ya aku seperti itu, kayak monyet di motor lagi makan. Terus sampai restoran tersisa 1 nangka kan, aku kasih ke suami. Mau dicetak toh, Pak? Aku itu udah nawarin, aku itu berangkatnya itu sama bapak mertuaku guys. Waktu itu karena waktu itu suamiku lagi ada orang yang beli kan. Nah, yang mapak, yang kalau berangkat pagi itu suamiku, jadi aku nge-live dulu di rumah, nggak berangkat awal. Kalau aku nggak ada jam di live itu, aku berangkatnya siangan, nggak sama kayak kalau Dazira berangkatnya pagi guys. Kalau ada pesanan berangkat paginya dikirim ke kantor-kantor gitu loh guys, kayak makanan daging-dagingan kayak gitu. Itu udah guys. Terus ada lagi, kalian tahu nggak sih guys, apa namanya, ini jagung ini tapi yang warna putih. Jagung ini yang ini tapi warnanya putih. Nah jagung ketan itu kan dipipirin satu-satu kan, habis itu kan dipanggang. Jagungnya habis itu dipanggang di sangrai gitu loh guys. Nah aku kan lagi berangkat sekolah. Iya jagung itu dipipirin itu terus habis itu disangrai. Aku tuh waktu mau berangkat kerja sama mbahnya, kan aku pamit dulu kan. Kalau mbahnya kalau rumah sebelah itu buka, aku pamit dulu guys. Tapi kalau nggak buka ya udah aku berangkat aja gitu. Karena di sini itu dijunjung sopan satunya. Kalau ada orang itu kita harus nyapa. Nah terus apa namanya, aku kan lagi main sambil nunggu jemputan kan, sambil nunggu Cik Zia menjemput aku kan. Itu dikasih itu jagung sangrean itu loh. Apa mungkin mbahnya itu ngasih aku terus gara-gara aku tuh suka ngasih mbahnya juga guys. Jadi kalau seumpamanya
aku itu ada rezeki lebih, enggak, Bang lagi main di rumah ibunya. Udah 3 hari ini kalau nggak salah, 3 hari apa 4 hari ini, 3 hari ini kayaknya, yang di liburan ya. Jagung yang disangrai itu dikasih ke aku. Terus kan mbahnya itu kan punya ladang, guys. Jadi mbahnya itu tuh pernah ngeramban, guys. Terus disuruh aku nanti ngerebus itu loh. Ini sayurnya dibawa nanti biar dikulup atau dijadiin. Sing takok mak apa gak ero ya lek jenenge jagung. Mungkin ini jenenge ning kono beda, Kak. Tusuk uzon. Ini namanya botol. Kakak cerita nangka jadi kangen sama nangka Vietnam. Entah kenapa nangka Vietnam itu legi ya, guys ya. Dan rasanya itu enak. Nhờ khoai đánh đi chơi. Ini tadi yang bawain suamiku. Suamiku dari rumahnya mbahnya. Lagi ngobrol. Orang-orang jadi tembalannya mana? Ini nah masih ada, guys. Sampai kapanpun kalau aku itu kuru, tembolok itu nggak hilang. Nggak hilang. Katanya Mak Soimah, gak apa-apa Jarno, kui ngono rezeki jarene. Mak Soimah nggak ada suntik-suntik, itu nggak ada. Untuk menghilangkan ini loh. Aku itu apa namanya, mencontoh Mae. Meskipun intinya duit, tapi tetaplah maksudnya ki apa ini gak usah apa namanya, kecuali kalau lagi keluar harus wow sedikit. Keluar itu dalam arti itu kita itu modal ketika mau ada acara kayak ulang tahun, pernikahan, atau pekerjaan, Tasin so, kok nek gak ada nih kecubung, bojoku nyesel. Setel kayak itu.
menyesal dia itu. Kamu gak kasih mati ini karena ini ya. Setel entak ada duit. Saru, ya Allah, astagfirullahaladzim. Video ini nak ngomong ini. Kamu makan apa? Makan trotoar. Netizen ini kesel ya sama kesel aku. Lipstiknya harganya 3 juta, Mbak. Dan itu lipstiknya harus melebokkannya itu pakai parut. Nyawang sampean mangannya aku wareg. Tisu. Wis, ayo kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan malam. Negara bojomu milih Israel apa Iran? Rohingya. Negarane bojoku milih Rohingya. Milih apa? Negaramu milih apa? We kelek ditakoni, we kelek ditakoni serius kok malah we kelek pilih. We kelek. Maksudnya aku dikeleki ngene iki. Woi. Mangga bondap ya. Woi. Woi. Thì bye bye cho mọi người nha.